فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فنحن بارك الله فيكم في درسنا من كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله ta'ala. Di mana barakallahu fikum kita telah sampai pada al-mithal al-hadi asyara, contoh yang ke-11. Qauluhu ta'ala fil haditsil qudsi, yaitu ucapan Allah Ta'ala dalam haditsul qudsi dari sahabat Abi Hurairah, diriwayatkan Bukhari. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan tidaklah hambaku terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan tambahan hingga aku mencintainya. Fa'idha ahbabtuhu, kalau aku mencintainya, kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku adalah pendengaran yang ia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan penglihatan yang ia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan tangan yang ia bentangkan. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan kaki yang ia berjalan dengannya. Wala in sa'alani la'u'tiyannah, kalau dia memohon kepadaku maka niscaya aku akan berikan permohonannya. Wala in ista'adani la'u'idannah, jikalau dia meminta perlindungan kepadaku maka aku akan berikan perlindungan kepadanya. Dan sisi syubhatnya barakallahu fikum, bagaimana wahai ahli sunnah dengan hadits ini? Kalian yang mengatakan harus tekstual pasti mengatakan bahwa Allah adalah mata manusia. Bahwasanya Allah adalah telinga pendengaran orang yang menjadi walinya. Kalau kalian menolak hal itu wahai ahli sunnah, maka kalian terjatuh dan terjerumus dalam apa yang kami terjerumus, berupa takwil yang kalian cerca dan hinakan kami karena itu. Maka kalau memang kalian harus lari ke takwil, biarkan kami melakukan takwil sebagaimana kalian juga melakukan takwil. Toh kalau kalian tidak ingin melakukan cara yang kami tempuh, maka kalian terjatuh dalam bentuk kemungkaran besar, bahkan kekufuran. Kalian terjatuh pada apa yang kalian lari darinya, yaitu menjadikan Allah halun bil ibad. Allah ada pada hamba. Karena Allah mengatakan di sini, aku adalah penglihatan yang ia melihat dengannya. Artinya apa? Allah mata. Aku adalah pendengaran yang ia melihat dengannya. Artinya bahwasanya Allah adalah telinganya. Wa yadahu allati yabtishu biha, tangannya, berarti itu adalah Allah. Kalau kalian lari wahai ahli sunnah, maka kalian terjatuh pada perkara yang kami terjatuh padanya. Kalian tidak boleh ingkari kami. Tapi kalau kalian tidak melakukan hal tersebut, maka kalian terjatuh dalam bentuk yang lebih parah, yaitu menjadikan Allah halun bil ibad, ada pada hamba. Wal jawab, jawabannya anna hadzal haditsa sahihun, hadits ini sahih. Rawahu al-Bukhari fi bab at-tawadhu', diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam bab tawadhu', as-samin wa 30 min kitab ar-riqaq, pada bab yang ke-38 dari kitab Ar-Riqaq. Wa qad aqada as-salafu ahlus sunnati wal jama'ati bi dhahiril hadits wa ajruhu ala haqiqatihi. Dan sungguh para salaf ahli sunnati wal jamaah telah mengambil secara zahir hadis ini dan mereka membiarkannya sesuai dengan hakikatnya. Walakin ma zahiru hadzal hadis, tapi apa zahir hadis ini? Itu yang penting. Hal yuqal inna zahirahu anna Allah Ta'ala yakunu sam'al wali wa basarahu wa yadahu wa rijlahu. Apakah zahir daripada hadis ini
bahwasanya Allah adalah pendengaran si wali, penglihatan tangan dan kakinya. Au yuqal, atau dikatakan inna zahirahu anna Allah Ta'ala yusaddidul wali, atau dikatakan bahwasanya zahir hadis ini bahwasanya Allah memberikan tasdid, ketepatan, taufik kepada sang wali dalam pendengaran, wa basari, penglihatan, wa yadihi wa rijlihi, tangan dan kakinya, bihaythu yakunu idrakuhu wa amaluhu lillahi wa billahi wa fillah, di mana idrak, pendapatan yang didapatkan oleh mata, pendengaran, tangan, kakinya itu, dan amalan-amalannya untuk Allah, dengan Allah dan tentang Allah. Wala raib, dan tidak diragukan, annal qawl al-awwal laysa zahirul kalam, bahwasanya ucapan yang pertama tadi bukan yang zahir dari ucapan hadis tadi. Bal wala yaqtadhihi al-kalam, bahkan hal itu juga tidak menjadi keharusan, konsekuensi dari ucapan Nabi, dari ucapan hadis kursi tadi. Liman tadabbar al-hadis, bagi orang yang mentadabburi hadis itu. Fa inna fil hadithi ma yamna'uhu, karena dalam hadis itu sendiri ada yang menghalangi makna yang pertama. Kenapa? Karena dalam hadis itu sendiri ada makna yang menghalangi, terdapat makna yang menghalangi makna yang disebutkan. Min wajahin, dari dua sisi. Al-wajhul awal, sisi yang pertama, anna Allah Ta'ala qala, Allah Ta'ala mengatakan, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya, dan tidaklah hambaku, perhatikan, abdi, hambaku, yataqarrabu ilayya, mendekatkan dirinya kepadaku, bin nawafil hatta uhibbah, dengan an-nawafil, sampai aku pun mencintainya. Wa qala, dan juga di akhir hadis, wala in sa'alani, kalau dia minta kepada siapa? Aku. Artinya ada yang minta, ada yang dimintai. Ada yang hamba, ada yang rob. Begitu. Wala in ista'adzani la'u'idannah, dan apabila dia minta perlindungan kepadaku, niscaya aku akan beri dia perlindungan. Fa'athbata 'abdan wa ma'budan, maka di sini Allah menetapkan ada hamba, ada yang disembah. Wa mutaqarriban wa muqarraban ilaih, ada yang mendekatkan diri, ada yang didekatkan kepadanya. Wa muhibban wa mahbuban, ada yang mencintai dan ada yang dicintai. Wa sa'ilan wa mas'ulan, ada yang meminta dan ada yang dimintai. Wala in sa'ala, kalau dia minta kepadaku, ada yang minta, ada yang dimintai. Wa mu'tiyan wa mu'ta, ada yang diberi, ada yang memberi. Wa musta'idan wa musta'adan bihi, ada yang minta perlindungan, ada yang memberikan perlindungan. Wa mu'idan wa ma'adan, ada juga yang memberikan perlindungan dan ada juga yang diberi perlindungan. Nah, fasiyaqul hadits, maka konteks hadits ini yadullu ala tsnaini, menunjukkan ada dua sosok, mutabayinaini, yang berbeda, dua sosok yang terpisah. Kullu wahidin minhuma ghairul akhar, masing-masing dari dua sosok ini bukan yang satunya. Wa hadza yamna'u an yakuna ahaduhuma wasfan fil akhar, hal ini menghalangi untuk salah satu dari dua yang disebutkan tadi menjadi sifat untuk yang lainnya. Au juz'an min ajzaihi, atau menjadi bagian daripada bagian-bagiannya. Jelas? Kenapa tidak mungkin yang meminta dia yang dimintai? Tidak mungkin yang menyembah dia juga yang menyembah dirinya. Tidak mungkin. Wala yazalu 'abdi, tidaklah hambaku mendekatkan diri, yataqarrabu ilayya, tidak mungkin yang mendekatkan diri dia dekatkan kepada dirinya sendiri. Tidak. Sehingga barakallahu fikum, di situ ada dua yang berbeda. Dua yang terpisah, tidak mungkin bagian ini adalah bagian daripada yang satunya. Nah, ini satu sisi. Al-wajhu tsani, sisi yang kedua. Anna
sam'al wali wa basarahu wa yadahu wa rijlahu kullaha awsafun aw ajza'un fi makhluqin hadithin ba'da an lam yakun. Bahwasanya pendengaran si wali, siapa yang dimaksud wali? Yang dicintai oleh Allah. Penglihatannya, tangannya dan kakinya semuanya adalah sifat atau bagian dari makhluk hadis yang baru ada. Ba'da an lam yakun, setelah sebelumnya belum ada. Wala yumkin li ayyi aqil ay yafhama anna al-khaliq al-awwal alladhi laysa qablahu syai', dan tidak mungkin bagi siapapun yang berakal memahami bahwa sang pencipta yang pertama-tama dan sang pencipta yang maha awal, yang tidak ada sesuatu pun sebelumnya, syai'un yakuna sam'an wa basaran wa yadan wa rijlan li makhluqin, menjadi sesuatu sebagai pendengaran, penglihatan, tangan dan juga kaki bagi makhluk yang baru ada. Mungkin sesuatu yang dahulu sudah ada menjadi sifat untuk yang baru ada? Tidak memungkinkan. Bagi siapapun yang berakal tidak akan memahami bahwa Allah yang maha pertama, yang tidak ada sesuatu sebelumnya, menjadi sifat untuk sesuatu yang baru ada, yang besok mati. Muncul lagi wali yang lain, jadi sifat lagi. Tidak mungkin. Baik. Bal inna hadzal ma'na tashma'izza minhu an-nafsu an tatasawwarahu. Bahkan makna ini adalah sesuatu yang membuat merinding jiwa untuk menghayalkannya, menggambarkannya. Wa yahsaru lisan ay yantiqa bihi, dan juga lisan itu geger untuk mengucapkannya, walau ala sabilil fardhi wat taqdir, walaupun hanya sedar anggaplah atau kemungkinan. Fayakunu yasubu ayyuqal, fakaifa yasubu ayyuqal innahu zahirul hadithul qudsi. Maka bagaimana mungkin boleh untuk dikatakan itu yang diinginkan oleh hadits qudsi tersebut. Wa annahu qad sarafa hadha an hadha adh-dhahir, dan bahwasanya hal itu telah memalingkan dari zahirnya. Subhanakallahumma wa bihamdik la nuhsi thana'an 'alaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan segala puji bagimu, tidaklah kami sanggup untuk menghitung sanjungan atasmu. Anta kama asnaita 'ala nafsi, Engkau itu sanjungannya sebagaimana Engkau menyanjung dirimu sendiri. Wa idza tabayyana butlan al-qawl al-awwal, apabila jelas kesalahan ucapan yang pertama, wa imtina'uhu, dan juga tidak bisanya hal itu terjadi, ta'ayyana al-qawlu tsani huwa wa huwa anna Allah ta'ala yusaddidu hadzal wali fi sam'ihi wa basarihi wa 'amalihi bihaythu yakuna idrakuhu bi sam'ihi wa basarihi wa 'amalihi bi yadihi wa rijlihi kullihi lillahi ta'ala ikhlasa. Maka jelas ucapan yang kedua, yaitu bahwasanya Allah memberikan tasdid, ketepatan bagi sang wali dalam pendengaran, penglihatan, amalan, di mana pendapatan dari pendengarannya, penglihatannya, amalannya dengan tangannya dan kakinya, semuanya untuk Allah murni. Wabillahi ta'ala isti'anatan, dan juga dengan bantuan Allah. Wabillahi ta'ala syar'an wattiba'an, dan juga dalam pelaksanaan syariat dan mengikuti agama Allah. Fayatimmu lahu bidzalika kamalul ikhlas wal isti'anati wal mutaba'ah wa hadha ghayatut tawfiqi, sehingga sempurna untuknya dengan hal tersebut kesempurnaan ikhlas, pertolongan dan juga penteladanan, dan ini puncak taufik. Nah, billahi, lillahi wa billahi wa fillahi. Lillahi ikhlas, wa billahi isti'anatan, wa fillahi ay ittiba'an, sesuai dengan syariatnya. Nah, karena mungkin saja seseorang ikhlas tapi belum tentu sesuai. Sebagaimana mungkin saja seseorang itu ikhlas dan berusaha melaksanakan sesuatu yang sesuai syariat, tapi belum tentu mendapatkan pertolongan untuk melakukannya. Maka makna kuntu sam'ahu wa basarahu wa yadahu wa rijlahu, maknanya barakallahu fikum fillahi, lillahi wa billahi wa fillahi. Maka amalan-amalannya dari matanya, tangannya, kakinya, pendengarannya, semuanya karena Allah, dengan bantuan Allah, dan sesuai dengan agama Allah. Nah, maka ini kata beliau ghayatut taufiq, puncak taufik. Wa hadha ma fassarahu bihi salaf, dan inilah yang ditafsirkan oleh para salaf.
Wa huwa tafsirun mutabiqun li zahiril lafzi, dan ini adalah tafsiran yang sesuai dengan zahir lafaz. Muwafiqun bi haqiqatihi, sesuai dengan hakikatnya. Muta'ayyanun bi siyaqihi, yang diharuskan sesuai dengan teksnya. Walaysa fihi ta'wil, tidak ada padanya bentuk ta'wil. Wala sarfun lil kalam, tidak ada juga pemalingan makna dari satu kalimat an zahirihi, dari zahirnya. Walillahil hamdu wal minnah. Nah, jelas apa yang disebutkan oleh Misal al-hadi asyar, contoh yang ke-11 yang berkaitan dengan hadits wali yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, walaupun sebagian dari kalangan ahlul ilmi menolak hadits itu. Bahkan ada yang mengatakan seandainya saja hadits tersebut tidak diriwayatkan oleh Al-Bukhari maka saya akan mengingkarinya. Namun barakallahu fikum, haditsnya diriwayatkan Bukhari dan tidak ada alasan untuk mengingkarinya. Haditsnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan tidak ada alasan untuk mengingkarinya. Mengapa barakallahu fikum? Karena maknanya jelas. Maknanya jelas dan tidak ada sedikit pun bentuk pemalingan dari hadits tersebut. Nah, maknanya jelas dan tidak ada sama sekali bentuk pemalingan ta'wil dari hadits tersebut. Dan sesuai dengan apa yang dipahami oleh ahli sunnati wal jamaah. Nah, subhanallah.